Martha Graham pernah mengatakan bahwa menari adalah bahasa jiwa yang tersembunyi. Ada beragam bahasa yang mewakili ekspresi manusia dan isi jiwanya. Tapi ternyata tak semuanya cukup untuk berbicara. Mungkin Martha Graham benar, tarian hadir untuk menjadi penyambung lidah. Hari sudah gelap, tapi kaki dan tangan masih bergerak mengikuti irama. Ada banyak cerita yang mengawali pertemuan mereka malam itu. Tentang bagaimana mereka bertemu di satu tempat, tentang bagaimana mereka menemukan tari sebagai bahasa yang ingin mereka ingat. Kenalin, nama aku Jonathan Reginald. Aku alumni UMN 2017, program studi Sistem Informasi. Pertama kali aku mulai nari itu pas kelas 1 SMP. Waktu itu aku ikut-ikutan temanku untuk perform di acara Natal di sekolah. Waktu itu juga aku belum tahu kan nih nari ngapain sih. Dulu kan aku seorang anak basket. Jadi anak basket udah paling keren itu. Ngapain nari-nari gitu kan. Hai, perkenalkan nama saya Darlene Emanuela Lisvia. Kalau di street dance saya sebagai BPH jadi ketua dari street dance. Tapi kalau kita di dance-nya ngomongnya captain. Tiap pelajar seneng sih lihat kayak kita kumpul bareng semua kayak orang yang suka dance, passion di dance, kumpul bareng-bareng, kita belajar sama-sama, latihan sama-sama, seneng rasanya. Perkenalkan, aku namanya Catherine Sia, biasa dipanggil Catherine. Aku dari jurusan manajemen tahun 2020. Jadi sebenarnya sih aku suka untuk dance itu dari kecil gitu. Cuma aku baru punya kesempatan untuk yang kayak join belajar dance gitu baru bisa waktu pas SMA karena baru dapat izin kebetulan. Awalnya aku nggak begitu suka awalnya dance karena ya masih ketahuan lah kayak dulu cowok kalau sampai nari itu dikit aneh gitu. Jadi kayak aku ketarik sih sama temen aku. Dia kayak Emos tuh dia ada di school dance sebelum aku. Terus dia ngomong aku kayak, Rio kamu kan bisa nih, sekalian aja kamu ikut school dance ya. Coba-coba aja, kalau bisa ikutin nggak apa-apa. Terus aku bilang ya buat apa gitu kan, aku juga nggak suka. Cuman ya udah dibujuk-bujuk terus, akhirnya aku ikut. Terus dari sana aku keterima. Terus aku mulai juga ikut lomba-lomba, mulai latihan-latihan dari SMA. Selesai SMA aku masih ada di krunya. Cuman selain itu aku merasa kayak kalau sampai kuliah terus nggak ngapa-ngapain kayaknya bosen aja gitu. Terus dari sana aku ikut LDNC nih, ikut street dance. Perkenalkan, nama aku Kelly Christian Haryono, biasa dipanggil Kelly, dari Strategic Communication Angkatan 21. Aku udah mulai ikut dance dari TK. Jadi kayak dari kecil, cuman kan kalau TK itu lebih kayak dance-nya yang kayak ya baby dance doang ya. Tapi udah ada basicnya, terus juga sejak SD, mungkin TKB itu mulai kayak rasa mungkin passion aku nih dance. Terus juga dulu kan nggak cuman di dance doang, tapi juga ada di ballet juga pernah. Terus tapi sempet udah nggak dance, terus sempet masuknya cheerleader juga, tapi ternyata juga passionnya tetap di dance. Jadi ya emang passionnya di situ sih. Jadi ya udahlah. Kalau insecure kita kan pasti kayak nggak pede ya. Jadi kayak kita pasti nggak bakal totalitas juga buat kayak perform dilihat sama orang. Apalagi itu banyak kan yang nonton gitu. Kalau kita insecure kan otomatis kayak kita mau keluarin totalitas juga pasti kayak takut, kayak pasti gerakinnya kayak setengah-setengah gitu kan, ketahan. Jadi pasti ngaruh gitu. Karena jatuhnya chemistry group juga kan. Sebenarnya waktu pertama kali masuk KM Street Dance kali ya, itu mereka pengalamannya tuh kayak dance-nya tuh kayak ada komunitasnya sendiri gitu, sedangkan aku kan komunitasnya lebih ke cheerleader kan dulu, jadinya kayak insecure aja kok ketinggalan lah. Mereka pengalamannya lebih banyak daripada aku.
kita bilangnya kalau sampai misalnya di dance itu dia udah punya, kita bilang foundation sama basicnya yang emang dia udah lama. Misalnya dia udah nari dari SD atau misalnya udah dididik dari awal dia masih kecil, itu pasti beda banget sama yang masih baru belajar gitu kan. Jadi awalnya pasti kena mental, pasti kita kena mental. Cuman enaknya itu kalau sampai kita punya temen yang udah punya basicnya, kita jadi lebih kita bisa tanya-tanya gitu ke dianya. Ini pesan aku jakut sih, tapi kayak semua hal itu pasti ada proses kan. Kayak kalau sekarang kamu ngerasa insecure dan kamu nggak tian lah istilahnya gitu, kayak mungkin kesempatan kamu untuk bisa lebih cepat itu bakalan mundur juga gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau istilahnya kayak kalau kamu datang ke environment yang bener gitu, mereka pasti bakalan support gitu, mau kamu masih baru atau enggak sekalipun. Jadi kayak datang ke tempat yang environmentnya baik, jadi mereka nggak juga tambah merasa insecure juga kan. Nah, jadi mereka ngerasa kayak lebih pengen maju, terus latihan pasti bakalan suatu saat bakal lebih cepat untuk bisa gitu. Gak perlu insecure, soalnya kalau di dance itu tuh kita belajar bareng. Meskipun mungkin kan juga dance itu kan keunikannya beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang di bidang ladies, ada yang di bidang hip hop, kayak ada yang di bidang popping, kayak nggak apa-apa di tim dance itu semuanya bakal gabung. Jadi nggak ada yang namanya lu jago, lu nggak, kayak gitu nggak ada. Jadi kayak yaudah ikut aja, kalau memang passion kalian di situ udah jalanin, kalian kembangin lagi, soalnya kan itu juga semuanya pengalaman ya. Gak ada yang ngejudge kalian, gak ada yang kayak di yang pas kita latihan itu kayak ngeliatin terus gitu, terus kayak ini kayaknya jelek, nggak ada. Kita semua punya tujuan yang sama kan, cuma buat berkembang aja. Terus kalian buat kalau sampai misalnya jago, ya udah gitu aja, kita jago bersama. Nggak ada nggak ada yang kayak oh iya ini kayaknya dia jelek gitu, nggak. Pokoknya kita semua itu sama, kita semua kayak lebih fokus ke diri sendiri daripada orang lain. Jadi tenang aja, gak usah takut. Dalam setiap awal mula, seperti layaknya anak kecil yang baru mengeja, bahkan orang dewasa pun terkadang takut untuk salah bicara. Takut salah dimengerti karena tak seberapa hebat berbahasa. Tari pun sama. Ada banyak ketakutan yang dipapah kala tubuh itu bergerak. Aku nggak begitu mikirin kayak stigma laki-laki nari aneh gitu, atau aku merasa ketinggalan kayak tadi ya Epe bilang. Aku lebih mikirin gimana sih nari ini, feeling aku kalau nari ini gimana gitu kan. Itu yang mau aku kejar setiap kali aku nari. Jadi aku nggak mikirin oh aku ketinggalan sama yang lain, nari sebagai cowok tuh aneh gitu. Jadi aku lebih mikirin oh nari ini sama aku bikin aku happy, aku bakal nari terus. Kan memang kelebihan kita tuh berbeda-beda. Jadi kayak dulu kadang selalu insecure, misalnya insecure baik dari skill, teknik. Jadi lagi kayak terpacu sih lihat teman-teman juga semangat. Terpacu juga buat latihan biar bisa jadi lebih lagi ke depan. Dari pressure itu tentunya aku balik lagi ya ke kayak sebutannya meditasi lah. Meditasi kayak yang dicari anak-anak ini bukannya aku sebagai orang yang super hebat, tapi aku tuh mau ngajar ke anak-anak apa yang udah aku tahu selama kurang lebih 10 tahun nari gitu. Apa yang aku pelajarin dan yang aku ajarin ke anak-anak pun nggak cuma sekedar knowledge, tetapi gimana cara bersosialisasi antar dancer, ya kan, atau melatih confidence mereka gitu sih. Jadi sebagai guru tuh nggak cuma knowledge, tapi juga ada sosial aspeknya sebagai dancer. Dari aku sendiri, aku orangnya suka men-support teman, jadi suka approach mereka sih, kayak lebih menekanin kalau kita nih dalam dance juga itu bukan persaingan, kita tuh satu keluarga gitu, jadi kita belajar bareng-bareng, jadi nggak usah takut karena kita semua juga masih belajar kok, jadi kita semua berkembang yang lebih baik sama-sama. Kalau misalkan kita merasa insecure atau merasa nggak pede, pikirin lagi aja, balik lagi ke kita, kenapa sih kita nari gitu kan. Nari kan kita bukan untuk diberikan ke orang lain, tapi untuk feeling kita sendiri. Ternyata, kita tidak selalu perlu menunggu manusia lain untuk bertepuk tangan demi terus berbahasa. Pada akhirnya, tarian ada
untuk mengutarakan rasa. Tarian ada untuk membahasakan kata yang tak terjamah oleh mulut. Kita hidup selagi kita bercerita, bahkan melalui tarian. Menarilah, luapkan seluruh bentuk kata yang tak terungkap.